Halo adik-adik, selamat pagi, berjumpa Ibu dengan kakak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Amin. Udah siap memuji, mengikuti ibadah sekolah minggu? Siap semua? Hebat semua. Yuk kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau nyanyikan lagu apa? Menghitung hari Senin sampai hari Minggu ya. Karena apa? Karena kita selalu mencintai Tuhan Yesus, tidak cuma hari Minggu tapi setiap hari. Yuk kita berdiri ikuti gerakan Ibu sama kakak ya. Yuk. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu untuk meneruskan ibadah sekolah minggu ini. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul kembali, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau anak-anak sekolah minggu pasti menuruti kata mama papa dan Tuhan dan mengasihi apa yang dikatakan oleh orang tua dan mengikuti firman Tuhan. Yuk kita mau berdiri, mau nyanyikan lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk berdiri, ikuti ibu sama kakak ya. Mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyi lagu Roh Kudus yang manis ya. Yuk ikuti gerak, ikuti ibu sama kakak ya. Kita duduk saja.
adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Yuk Kak, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menahan firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya kami dapat menahan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita buka Alkitabnya. Udah diambil semua adik-adik? Ya, udah disiapkan ya. Yuk, udah ketemu semua? Ibu tungguin ya. Nah, udah semua ya. Yuk kita buka Keluaran. Perjanjian Lama, yaitu apa? Keluaran. Coba dibuka dulu ya. Sudah ketemu semua? Nah, kita buka Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Udah siap semua? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Yuk Kak, baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan, malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, dan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Mesir, orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, tadi judulnya apa adik-adik? Menyeberangi laut Teberau. Ya, sekarang ditutup dulu Alkitabnya, duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, sebelumnya
bangsa Israel itu apa? Jadi budak di tanah Mesir ya. Jadi budaknya orang bangsa Mesir. Nah, adik-adik. Nah, pada saat itu mereka sudah sangat kesakitan, sangat susah hidupnya. Karena apa? Disuruh kerja keras, pokoknya disuruh ngerjakan apa-apa dan dikasih makannya sedikit tok. Nah, adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan melihat bangsa Israel dan Tuhan merasa kasihan kepada bangsa Israel. Nah, lalu Tuhan mengutus siapa adik-adik? Bapak Musa. Ya, pintar semua adik-adik. Nah, Bapak Musa diutus Tuhan untuk bisa membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, pergi dari bangsa Mesir supaya dia punya negara sendiri, punya tanah sendiri dan bebas, tidak ada yang menjajah ya adik-adik. Nah, saat itu Raja Firaun yang kita minggu lalu gimana? Mau apa enggak adik-adik? Mau melepaskan bangsa Israel apa enggak? Enggak mau ya adik-adik. Dia sangat hatinya sangat keras dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, lalu Tuhan kasih apa ya adik-adik? Siapa yang minggu kemarin mendengarkan firman Tuhan? Ayo, ada apa? Tuhan memberi kepada bangsa Mesir apa adik-adik? Apa ayo? Tulah pintar semua, yaitu apa? 10 tulah. Nah, 10 tulah baru Raja Firaun mau melepaskan bangsa Israel. Coba siapa yang tahu adik-adik yang tulah pertama? Ayo, siapa yang ingat? Apa? Coba ibu tanya apa? Nomor 1, tulah yang pertama apa? Iya adik-adik, pintar semuanya. Air menjadi darah. Wah, hebat ya. Terus yang kedua apa adik-adik? Yang kedua apa? Binatang. Apa ya binatang apa? Tulahnya pakainya binatang apa? Katak. Iya, pintar. Terus yang ketiga juga nyamuk. Apa yuk adik-adik yang ketiga? Yang suka kalau kita tidur digigiti apa? Nyamuk, pintar semuanya. Terus yang keempat masih binatang. Apa yuk? Apa? Ayo apa? Lalat pikat, pinter. Terus yang kelima. Nah, kalau yang kelima itu bukan binatang, tapi apa? Penyakit apa? Penyakit sampar pada ternak. Nah, pinter semuanya. Terus sekarang yang keenam. Yang keenam apa adik-adik? Barah. Ya, pinter. Terus yang ketujuh apa? Kalau kita hujan itu apa? Hujan keluar airnya ya. Nah, kalau di sini hujannya keluar air. Tapi kalau di sana apa? Hujannya hujan es ya, adik-adik. Nah, terus yang kedelapan apa lagi adik-adik? Binatang juga, namanya apa? Belalang, pinter semuanya. Nah, terus kalau yang kesembilan apa adik-adik? Kalau malam hari itu apa? Langitnya apa? Ya, pinter. Gelap gulita. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah apa? Adik-adik, kematian anak sulung. Nah, setelah yang ke-10, semua anak yang sulung, anak yang pertama meninggal semua, baik manusia maupun binatang, maka Raja Firaun mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Nah, bangsa Israel bersukacita adik-adik. Karena apa? Karena mereka bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Mereka dijanjikan sama Tuhan untuk mempunyai apa? Tanah sendiri, negara sendiri. Wah, mereka bersukacita. Maka mereka berangkat ya, semuanya berangkat pergi. Kalau zaman dulu perginya kan masih tidak ada kendaraan adik-adik. Jadi apa? Jadi berjalan, mereka berjalan bersama siapa? Bapak Musa yang memimpin. Nah,
Terus mereka berjalan, mereka tidak pernah sedih karena mereka sudah bahagia karena bisa lepas dari Mesir ya. Adik-adik mereka berjalan. Nah, setelah berjalan terus ya, ada apa? Tiba-tiba, wah, adik-adik, ada laut. Lautnya, wah, besar sekali. Nah, bunyi lautnya. Coba, nih, ibu pakai ini ya, pakai kain ya, adik-adik. Ini warnanya biru seperti laut. Wah, lautnya mereka lihat adik-adik. Wah, lautnya gelombangnya besar sekali. Wah, tuh lihat adik-adik, gelombangnya besar. Wah, bangsa Israel gimana adik-adik? Waduh, ketakutan adik-adik. Gimana nih caranya supaya bisa lewat ini? Kan nggak bisa, nggak punya kapal ya. Masa mau berenang adik-adik? Kalau berenang, wah, tengah-tengah gak bisa nafas ya. Wah, mereka lihat terus. Wah, saja apa ini adik-adik? Wah, ada ikan juga nih. Ikannya juga nih. Wah, ikannya, aduh, gimana ini? Banyak ikan juga. Ikannya gede-gede lagi. Aduh, takut mereka. Aduh, terus mereka bilang kepada siapa? Bapak Musa. Gimana nih Bapak Musa? Supaya kita bisa melewat ini lautan. Aduh, lautannya ombaknya besar sekali. Tuh lihat adik-adik, ombaknya besar. Ikannya juga gede-gede, besar-besar juga ya adik-adik. Nah, terus gimana adik-adik? Maka Tuhan berfirman kepada Bapak Musa. Nah, Bapak Musa waktu memimpin bangsa Israel selalu bawa apa adik-adik? Ini adik-adik bawa apa? Tongkat. Nah, tongkat. Maka Tuhan berkata kepada Bapak Musa, kamu ulurkan tongkat itu kepada laut itu. Maka laut itu akan apa adik-adik? Terbelah. Nah, Musa, lihat, coba nih adik-adik. Ibu ya peragakan nih. Musa berdoa terus mengayunkan tongkatnya. Nah, langsung airnya berhenti adik-adik, lautnya terbelah jadi apa adik-adik? Terbelah jadi dua. Nah, jadi ada tembok di kanan dan kirinya. Dan gimana adik-adik? Bangsa Israel bisa melewatinya. Tanahnya kering adik-adik, tidak ada airnya sama sekali. Bahkan ini adik-adik, ada apa ini adik-adik? Ada kura-kuranya juga bingung, loh, kok tidak ada airnya ya? Langsung dia lari pergi ya kan. Nah, bangsa Israel segera berjalan ya bersama Bapak Musa melewati laut yang udah terbelah itu ya. Mujizat terjadi. Tuhan memang luar biasa adik-adik. Laut pun bisa dibelah ya. Nah, mereka berjalan. Saat mereka berjalan, tiba-tiba ada apa? Ada suara apa ini? Wah, suara apa adik-adik? Ternyata ada derap kuda. Wah, kudanya siapa? Oh, kudanya pasukannya Raja Firaun adik-adik. Mereka ternyata mengejar bangsa Israel adik-adik dengan pakai kuda. Wah, bunyi ceplok. Wah, maka bangsa Israel menoleh ke belakang. Nah, ternyata ada pasukan. Waduh, gimana? Maka mereka langsung berjalan cepat. Kata Tuhan berkata kepada Bapak Musa bilang, jangan takut, mereka tidak akan bisa melewati dan menangkap kalian. Nah, gitu ya adik-adik ya. Terus ayo cepat jalan saja, jalan. Nah, sampai bangsa Israel terus jalan terus sampai di ujung. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa apa adik-adik? Nah, ayunkan tongkatmu lagi, maka lautnya akan kembali lagi. Nah, Bapak Musa mengayunkan gitu. Nah, tiba-tiba ombaknya datang lagi. Airnya bersatu lagi adik-adik. Yang tadinya belah jadi dua, sekarang bersatu lagi, mengumpul lagi. Dan gimana adik-adik tadi yang derap kuda itu? Wah, mereka pada tenggelam adik-adik. Ada yang di belakang yang mau
menyelamatkan diri. Ayo cepet naik kuda, ayo cepet kudanya tarik. Terus tapi nggak bisa, semuanya tenggelam semuanya gimana adik-adik? Mati semua, tenggelam di laut. Ya, luar biasa kan Tuhan Yesus ya. Karena apa? Karena begitu cintanya kepada bangsa Israel sampai dia mau turun tangan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel bisa gimana adik-adik? Bisa terlepas dari bangsa Mesir. Mereka pergi juga, ada yang enggak ketinggalan. Ini siapa? Dombanya juga enggak ada yang ketinggalan, enggak ada yang tenggelam juga adik-adik. Mereka kan kalau pergi juga bawa ternak. Nah, ternaknya, dombanya juga enggak ada yang ketinggalan. Semuanya selamat. Bangsa Israel semuanya tidak ada yang tenggelam, bahkan enggak kena air. Bajunya basah juga enggak adik-adik. Hebat kan adik-adik Tuhan Yesus. Nah, akhirnya bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanan lagi untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat ayat hafalannya. Yuk kita buka lagi Alkitabnya, kita ambil. Nah, kita buka Mazmur 107 ayat 1. Nah, buka lagi ya adik-adik. Udah ketemu semua adik-adik? Hebat semua. Ya udah ketemu. Yuk kita baca bareng-bareng. Mazmur 107 ayat 1. Bunyinya gimana adik-adik? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah adik-adik, coba dibaca lagi terus diapalin nanti bareng-bareng sama ibu ya. Yuk lagi ya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah hebat semua, pintar semua ya adik-adik. Nah sekarang ibu mau kasih tugas sama adik-adik ya. Biasa ibu mau kasih tugas, yaitu apa adik-adik? Ini menggambar air laut yang terbelah. Nah ya digambar, nanti biasa ya setelah digambar difoto, minta tolong mama atau papa dikirimkan ke WA sahabat GKI Pemalang ya. Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya seperti biasa. Nah bilang sama teman-temannya ya adik-adik ya. Nah suruh buat gambar. Nanti kalau adik-adik pasti lebih bagus nih ya. Nanti yang masih kecil, adik-adik yang masih kecil juga boleh dibantu sama mama atau papahnya ya. Walaupun sekarang lagi adik PPKM ya, enggak apa-apa, tetap dikerjakan. Nah nanti ibu kasih sebagai dapat nilai adik-adik. Ibu kasih apa ini adik-adik? Ibu kasih tas. Nah tas ini adik-adik bisa adik-adik untuk bawa bekal sekolah nanti kalau misalnya udah tidak boleh sekolah lagi. Nah kan karena sekarang musimnya lagi COVID ya adik-adik, jadi bawa makanan dari rumah. Nah ini bisa buat dibawa tasnya. Jadi kalau nanti ke di sekolah atau nanti adik-adik pergi kemana sama papa bisa bawa bekal ya. Nanti hadiahnya ibu titipkan di gereja. Nanti kalau misalnya mama atau papa pas lewat ke gereja karena belum bisa ibadah, nanti bisa diambil ya adik-adik ya. Ibu tunggu ya. Nah sekarang ibu mau tanya, tadi waktu Musa membelah lautan ya. Nah kita mau nyanyi lagu bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom. Nah Laut Kolsom tuh sama Laut Teberau itu sama saja adik-adik. Itu artinya adalah Laut Merah ya. Yuk kita berdiri lagi, ikuti gerakan ibu sama kakak ya.
saatnya apa? Untuk persembahan ya adik-adik. Persembahan bisa Nah, sambil mengiringi persembahan kita nyanyi Aku Bahagia ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, mengangkat segala kesulitan kita, pasti ada jalan keluarnya kalau kita punya Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi Aku Bahagia. Yuk ikuti gerakan ibu sama kakak. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu, doa persembahan dan doa penutup ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami, supaya kami selalu percaya bahwa dimanapun kesulitan kami, Tuhan Yesus selalu akan memberikan jalan keluar kepada kami semua. Berikan kami selalu semangat dan kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya, karena kasih Tuhan selalu melingkupi kami semua. Bapak, kami juga membawa persembahan ini, berkati persembahan ini untuk layak di hadapan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tadi tugasnya ibu ya, tugas yang ibu kasih ya untuk mewarnai. Yuk sebelumnya kita mau nyanyi lagu Hebatnya Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan mujizat yang luar biasa, selalu mengasihi kita semua, walaupun dalam keadaan sulit, keadaan susah, keadaan bahagia, Tuhan selalu ada bersama kita semua. Yuk kita nyanyi Hebatlah Tuhan Yesus, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Yuk kita berdiri. Apapun
ibadah sekolah minggu udah selesai. Tetap apa? Tetap jaga kesehatan ya. Tetap menurut kata mama sama papa. Dan jangan lupa selalu berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.